Pertanyaan: apakah bisikan hati seperti menghina Islam dapat membuat kafir seseorang? Jawaban: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Perasaan gelisah mendengar bisikan-bisikan buruk seperti itu adalah suatu kebahagiaan dan nikmat. Insya Allah itu sebagai tanda kejujuran iman. Karena hati yang bercahaya dengan iman tidak akan merasa tenang dengan segala hal yang berbau dosa. Nabi SAW bersabda, yang artinya, kebaikan adalah apa yang menenangkan hati dan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas, meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Kejadian yang sama juga pernah dialami oleh sebagian sahabat yang mulia. Mereka pernah curhat kepada Nabi SAW tentang bisikan-bisikan jahat yang begitu berat jika diucapkan. Kami mendapati dalam diri kami bisikan-bisikan yang terasa berat untuk kami ucapkan. Apakah kalian benar telah mendapati perasaan berat saat mendengar bisikan itu? Tanya Nabi memastikan. Iya, jawab mereka kompak. Nabi kemudian bersabda, yang artinya, itulah tanda iman yang nyata. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis di atas. Makna hadis, sabda Nabi SAW, itulah tanda iman yang nyata dan kemurnian iman. Maknanya adalah, perasaan berat yang dirasakan untuk mengucapkan kalimat bisikan itu, itulah tanda nyata adanya iman. Karena beratnya hati dan perasaan takut dari akibat kalimat kufur itu, dan takut mengucapkannya, apalagi meyakininya, ini tidak akan terjadi kecuali pada seseorang yang berupaya menyempurnakan imannya. Mewujudkan kesempurnaan yang dapat mengusir segala keraguan. Al-Minhaj. Bisikan setan seperti itu dampaknya kepada orang beriman hanya sebagai bisikan. Karena dengan iman yang Allah karuniakan padanya, ia dapat melawan dan menolak bisikan-bisikan jahat itu. Ada kisah menarik dari sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan, sesungguhnya Nabi SAW didatangi seseorang. Dia berkata, sungguh aku merasakan dalam jiwaku yang seandainya aku menjadi burung merpati lebih aku sukai daripada aku mengucapkannya. Nabi SAW kemudian bersabda, yang artinya, segala puji bagi Allah yang hanya dapat menggoda orang mukmin berupa bisikan. Hadis riwayat Abu Daud. Itu di antara cara Rabb kita yang mulia menguji iman kita, untuk membedakan mana yang benar setia imannya, mana yang sekedar omongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Maka, bisikan kufur yang terdengar dalam hati kita tidak menyebabkan kekafiran selama kita ingkari. Perasaan gelisah dan upaya Anda menanyakan perihal bisikan jahat tersebut adalah sebagai bentuk pengingkaran. Sebagaimana yang telah diupayakan oleh sebagian sahabat Nabi SAW yang mengalami pengalaman yang sama. Mereka merasakan kesempitan dada, kemudian curhat kepada Nabi SAW. Bahkan reaksi hati kita untuk gelisah, tidak tenang, kemudian bertanya solusi adalah tanda kejujuran iman. Doa berlindung dari bisikan buruk. Ada beberapa doa yang bisa kita ucapkan untuk berlindung dari kejahatan bisikan-bisikan buruk itu. Di antaranya adalah berikut. 1. Tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, yang artinya, setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu dia akan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya dia berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sampai kepadanya hal tersebut, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah, yaitu berta'awud dan berhenti, tidak meneruskan. Inilah doanya membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. 2. Atau dengan memperbanyak membaca surat An-Nas. Karena di dalam surat ini terdapat doa berlindung dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Nabi SAW selalu rutin membaca surat ini bersama surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Setiap pagi dan petang, masing-masing dibaca 3 kali. Dari Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, katakanlah,
Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, surat Al-Ikhlas, dan kedua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, pada waktu sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya kamu akan dicukupkan dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Demikian pula setiap selesai sholat. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar membaca surat Al-Mu'awwidzat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap selesai menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian, wallahu a'lam.